Lalu bagaimana saat ini suasana di berbagai daerah di hari Raya Idul Adha untuk sejumlah umat yang merayakannya? Sudah ada rekan kami Yasmin Atania di Tanah Abang, Jakarta, lalu Anissa Rizkia di Yogyakarta, dan Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Yasmin Atania terlebih dahulu. Selamat siang Yasmin, seperti apa pembagian kurban di sana hari ini? Ya, selamat siang. Di depan gedung ini di kawasan Tanah Abang ini berlangsung dari Baik, pemirsa, kami mohon maaf atas kehilangan audio dari Yasmin Atania. Selanjutnya kita ke Anissa Rizkia terlebih dahulu yang berada di Yogyakarta. Selamat siang Anissa, seperti apa pemotongan dan juga pembagian kurban di sana? Ya, Wilson, Syafa dan juga pemirsa, saat ini pemotongan hewan kurban di Masjid Jogokarian masih berlangsung, di mana sebanyak 52 ekor sapi dan 37 ekor kambing pada hari ini rencananya disembelih, dan pendistribusian pun akan dilangsungkan pada hari ini. Penyembelihan juga dilakukan selama 1 hari full, di mana memang pendistribusian dilakukan sejak pagi tadi juga sudah dilakukan di pintu selatan dan barat Masjid Jogokarian. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang nantinya akan ada sebanyak 5.180 penerima hewan kurban, di mana sebanyak 500 relawan begitu berjibaku pada hari ini melakukan penyembelihan dan juga pendistribusian untuk masyarakat yang ada di sekitar Masjid Jogokarian dan juga kaum duafa yang menjadi sasaran atau penerima dari hewan kurban. Untuk penyelenggaraan sholat id memang dilangsungkan, namun di Masjid Jogokarian ini tidak melangsungkan sholat id, namun jemaah Masjid Jogokarian ini melangsungkan sholat idnya berada di lapangan pinggiran, tidak jauh jaraknya dari Masjid Jogokarian. Nah, untuk mengetahui sebenarnya saat ini dari panitia Idul Adha, panitia kurban begitu Masjid Jogokarian 1443 Hijriah, bersama saya Dr. Agus Abadi selaku Ketua Takmir Masjid Jogokarian. Bisa dijelaskan ini Dokter mengenai antisipasi dari panitia hewan kurban melihat saat ini merebaknya wabah PMK di tengah masyarakat, seperti apa Dokter? Oh ya, terima kasih. Jadi kami dari panitia Idul Adha Ramadan Jogokarian, memang kami berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat atau jamaah ya. Meskipun PMK itu bukan penyakit zoonosis ya, yang akan berakibat berbahaya bagi manusia, tapi kita sejak awal ketika pemilihan sapi kami sudah memilih lokasi yang relatif lebih aman. Memang dari tahun ke tahun kami membeli sapi di lereng Merapi Merbabu, di mana di sana daerahnya lebih sejuk, kemudian makanan-makanan termasuk rumput, ilalang itu terjauhkan dari cacing-cacing ya. Sehingga dari tahun ke tahun kita memantau dari sekitar 50 atau 52 lebih sapi itu dari heparnya saja itu lebih bagus, paling hanya 2 atau 3, itu pun tidak rusak total. Sementara kalau kita membeli di daerah hilir kota Jogja, biasanya yang rusak itu banyak hatinya itu. Kemudian untuk antisipasi PMK ya, dari sebulan kita membeli, kita selalu memantau ya keadaan kesehatan sapinya. Ya. Terima kasih Dokter atas waktunya. Itu tadi penjelasan mengenai antisipasi yang dilakukan panitia kurban di Masjid Jogokarian. Untuk selanjutnya rekan kami Nana Jamal akan melaporkan situasi penyembelihan hewan kurban di Makassar. Silakan rekan Nana Jamal.
Terima kasih Anissa, Wilson, Syafa, dan juga pemirsa. Kami ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Kurban bagi Anda yang melaksanakan Hari Raya Idul Adha pada hari ini. Dan di Kota Makassar sendiri kurang lebih hanya ada belasan seperti itu yang melaksanakan Hari Raya Idul Adha pada hari ini. Di antaranya ada di Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombara Makassar, kemudian juga ada di Lapangan Muhammadiyah Awalul Islam di Jalan Insinyur Sutami, dan kemudian juga ada di Masjid Babul Jannah dan Masjid Baitur Rahman di Jalan Urip Sumoharjo, dan juga salah satunya ada di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang menjadi lokasi saya saat ini, di mana kurang lebih ada 11 ekor sapi dan juga 5 ekor kambing yang akan kemudian dikorbankan pada hari ini. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini sendiri pada pagi hari tadi ini juga membludak karena sedikitnya lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha yang mereka harapkan kemudian mereka pilih atau mereka memilih untuk berhari raya pada hari ini, sehingga kemudian memang lokasi-lokasi yang kemudian menjadi lokasi tersebut ini cukup membludak seperti itu. Untuk di kampus Universitas Muhammadiyah ini saja kurang lebih tercatat ada sampai 10.000 jemaah dari para jemaah yang kemudian melaksanakan sholat Idul Adha. Namun memang untuk jumlah kurban yang akan dikurbankan ini masih terhitung sedikit karena sporadisnya atau penyebaran dari hewan kurban ini sendiri yang kemudian tidak terpusat di kampus, dan sehingga masih sedikitnya hewan yang kemudian akan dikurbankan seperti itu. Namun dari 11 ekor sapi dan juga 5 ekor kambing yang kemudian akan dikurbankan hari ini akan dibagikan kepada kurang lebih 100 masyarakat dari kalangan kampus dan juga masyarakat sekitar. Dan untuk PMK-nya sendiri mereka tidak terlalu khawatir karena ini sudah dijamin dengan surat kesehatan dan juga dokter yang melakukan pengambilan sampel tadi. Demikian dari Makassar, saya ke Jasmine selanjutnya di Jakarta. Baik, terima kasih Nana, Wilson, dan juga pemirsa. Untuk di lokasi saya berada, yakni di Perguruan Muhammadiyah Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait dengan proses penyembelihan hewan kurban sudah dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi usai melaksanakan sholat Idul Adha, yang mana total ada sebanyak 10 ekor kambing dan juga 4 ekor sapi yang dikurbankan. Namun hingga siang hari ini baru ada sekitar 6 kambing saja yang tiba di lokasi ini dan sudah selesai dikurbankan, begitu ya, dipotong, disembelih, dan sisanya ini masih dalam perjalanan. Sementara untuk 4 sapi ini dikurbankan atau disembelih di masjid yang lokasinya tidak jauh dari titik tempat saya berada, sekitar 2 blok saja. Dan untuk saat ini panitia kurban tengah melakukan proses pembungkusan daging begitu sebelum akhirnya nanti dibagikan kepada panti asuhan dan juga kepada mustahik di sekitar lokasi. Kembali ke studio. Iya, terima kasih Yasmin Atania dari Tanah Abang, Jakarta, kemudian Anissa Rizkia dari Yogyakarta, dan juga Nana Jamal dari Makassar, Sulawesi